Oke, nah ini dia soal yang mungkin kemarin ada yang menanyakan, Bu, kalau saya mengerjakannya seperti ini betul atau salah ya? Nah, jadi ini kalau di modul yang kemarin kalian sudah saya bahas kemarin, ini kan saya sempat membahas soal ini. Hanya saya kemarin tidak menjelaskan proses dari ini ke sini. Bentar, coba saya. Nah, dari sini ke sininya gimana. Nah, jadi ini akan saya bahas sedikit ya. Ketika kita menemukan suatu bentuk ini, AX plus B, ini dikuadratkan, berarti kita kalau kita kan ada rumus ini ya, AX kuadrat ditambah 2 kali AX plus B, no, bukan AX plus B, maaf. Ini saya hapus dulu. 2 kali ABX, jadi dikalikan ABX ditambah B kuadrat. Jadi jangan lupa ini. Nah, kalau kalian tidak hafal, ya ini bisa kalian jabarkan dulu. Jadi sebelum masuk ke jadi kalau tidak hafal ininya, bentuk langsungnya bisa kalian jabarkan dulu. Jadi ini kan untuk AX plus B, ini kan bisa dijabarkan jadi, bisa jabarkan menjadi AX plus B dikali dengan AX plus B. Kan seperti ini ya. Bentar, saya tulis ini aja wis. Nah, AX plus B ini perkaliannya bagaimana? Nah, kita kan kapan ya, SD mungkin, kita kan belajar ada yang namanya sifat substitusi pada perkalian, ya kan? Nah, kalau sifat distribusi, sifat distribusi pada perkalian. Kalau kita mengalihkan seperti ini ya berarti harus dikalikan semua. Semuanya harus dapat jatah lah gampangannya. Ya kan? Nah, berarti kita mengalihkannya seperti ini. Ini AX kali AX berapa? Berarti menjadi di sini jadi A kuadrat X kuadrat. Kan gini, ya kan? Ditambah, nah ini ditambah AX kali B. Berarti menjadi ABX. Ditambah, sekarang ganti yang B, yang ini yang depan. B kali AX, berarti kan jadinya ABX, ya kan? Kemudian kita ke yang terakhir, B kali B. Berarti menjadi B kuadrat. Berarti ditambah B kuadrat. Jadi kalian jangan bingung ya dari proses dari ini menuju ke bawah ini. Nah, kalau misal di depannya itu ada angkanya, misal 2 kali, ini misal 2 kali, ini saya hapus dulu aja. Misal di sini 2 kali 2X plus 1. Nah, saran saya ini kalian jabarkan dulu yang ada di dalam kurung, kalian kuadratkan dulu seperti tadi. Baru setelah kalian memperoleh hasilnya, baru dikalikan dengan 2 gitu. Gitu supaya apa? Supaya nanti kalian tidak bingung dan tidak rancu jawabannya. Tapi kalau memang sudah bisa ketemu ya enggak apa-apa. Tapi ketika kok Bu ini kok bener nggak ya? Coba kalian mengulangi lagi langkahnya, tapi dijabarkan satu-satu. Nah, kalau misalkan belum mahir, tapi kalau sudah mahir sudah ini hasilnya kayak gini, nggak apa-apa langsung. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang sifat
sifat pada turunan. Gampang kok. Ini hanya melanjutkan dari yang kemarin. Jadi kalau kemarin kan kalian sudah bisa menemukan turunan dengan menggunakan definisi. Nah, dari definisi itu nanti kalian akan menemukan sifat-sifatnya. Nah, ini. Jadi, oh ya, ini sedikit tambahan ya. Jadi, turunan itu sebenarnya ilmunya sudah lama sekali, mulai dari tahun berapa ini? Coba kalian baca. Di sini mulai dari 1642 sampai 1726. Jadi ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada tahun segitu. Bayangkan tahun segitu kalian masih jadi apa? Bahkan mungkin orang tua kalian, mbah-mbah kalian juga mungkin belum lahir. Nah, ini dan ada juga yang menemukan itu Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, ini jadi di tahun sekian mereka itu sudah bisa menemukan ilmu yang dinamakan turunan ini. Nah, turunan ini ada banyak penulisan ya. Jadi ada banyak penulisan, jadi tidak hanya dituliskan. Kalau kemarin kan kalian menemukannya baru F aksen X, ya kan? Nah, ternyata turunan itu bisa dituliskan seperti ini juga, Y aksen, kemudian itu sama dengan F aksen X, atau bisa dituliskan dengan DY per DX. Atau dfx per dx gitu ya. Ini kalau fungsinya itu dalam x. Tapi kalau misal dalam a, misalkan fx-nya sama dengan ax, no, bukan ini maksudnya. Maksudnya misal 2a plus 5. Nah, berarti kan fungsinya dalam a. Berarti ini juga nanti y aksennya f aksennya itu juga dalam a. Jadi ini saya ubah menjadi fa. Gitu. Jadi untuk angka yang untuk simbol yang ada di dalam kurung ini a b c d-nya, x y-nya itu menentukan maksudnya mengikuti dari variabel yang ada di fungsi itu, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini definisi turunan yang kemarin sudah kalian coba. Nah, sekarang kita akan, ini ada beberapa definisi sebenarnya. Kalau yang kemarin menggunakan limit kan seperti ini yang sudah kalian coba. Ini yang definisi kedua, ini ada misal S itu mendekati R, dengan S itu himpunan bagian dari R. Fungsi F dapat diturunkan pada S jika dan hanya jika fungsi F dapat diturunkan di setiap titik C di S. Jadi kalau semuanya punya turunan, semua titiknya, semua kurvanya itu punya turunan, berarti fungsi itu bisa diturunkan. Gitu. Atau mungkin ini definisi kedua. Ini definisi kedua sama seperti yang kemarin ya. Sama seperti yang kemarin kalian kalian coba gitu. Tapi bisa diturunkan hanya dan jika di titik C jika dan hanya jika ininya ada hasil yang kemarin kalian hitung tuh ada. Atau definisi yang ketiga, ini kan kemarin ketika kita belajar tentang limit, kita kan belajar tentang keberadaan limit, ya kan? Keberadaan limit kanan dan limit kiri. Jadi kalau misalkan limitnya ada, itu berarti turunan simpelnya ini. Jadi kalau limitnya ada, berarti turunannya itu ada. Nah, limitnya ada itu ketika apa? Ketika limit kiri dan limit kanannya ada gitu. Jadi ini masih berhubungan dengan yang limit yang kalian pelajari kemarin. Jadi kalau limitnya ada, limit turunannya ada, limit ini ya. Limit ini loh, limit ini. Kalau limit ininya ada, maka dia turunannya ada. Kanan dan kiri harus sama. Gitu. Okay, next. Nah, sekarang, coba kita perhatikan ini. Kalau kita punya fx sama dengan 0, karena fx sama, kan fungsi konstan ya, berarti ketika kalian hitung menggunakan definisi turunan yang kemarin, yang ini, yang limit fx plus delta x dikurangi fx per delta x dengan delta x-nya mendekati 0, maka limitnya itu berarti kan ini
X plus delta X-nya itu kan sama dengan 10. Ya kan? Karena nilainya kan konstan, jadi nilainya 10 terus, berapapun X-nya. Nah, dikurangi dengan Fx. Fx-nya kan juga 10 nih. Berarti 10 dikurangi 10 berarti hasilnya adalah 0. Berarti limit limit 0 per delta X-nya mendekati 0. Jadi kalau 0 per delta X berarti berapapun delta X-nya dia nilainya adalah 0. Gitu. Nah, jadi dari sini kita punya satu sifat. Pertama, sifat pertama, kalau Fx sama dengan A, maka F aksen X itu sama dengan 0. Jadi kalau fungsinya itu berupa fungsi konstanta seperti ini, A itu bisa 5, bisa 10, bisa 11, 12, 100, 700, itu ya. Jadi yang konstan yang tidak ada X-nya. Nah, maka turunannya adalah 0. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, ini bagian yang kedua, kalau misal Fx-nya itu adalah 3x plus 5. Nah, jadi kalau dari definisi, kita hitung seperti kemarin, maka kita peroleh bahwa di sini limitnya, turunannya adalah 3. Ya kan? Itu. Kenapa? Karena ya ini tadi. Nah, ini, jadi, karena ini kan konstantanya hilang nih, depan dan belakang pasti hilang, ya kan? Kemudian ini yang ada X-nya di sini juga hilang, saling mengeliminasi, sehingga yang tersisa adalah limit 3 delta X per delta X. Sehingga kalau delta X-nya saling mengeliminasi, tinggal limit 3 delta X mendekati 0. Berarti kan jadi limit konstanta. Maka hasilnya adalah nilai konstanta ini sama dengan 3. Gitu. Nah, jadi dari sini kita memperoleh sifat yang kedua. Sifat yang kedua apa? Kita tulis ini ya. Sifat yang kedua yaitu kalau kita punya Fx ini sama dengan Ax, maka F aksen X-nya itu sama dengan A. Jadi kalau kalian punya berapapun bentuk di sini, misal ini ya, misal kita punya Fx sama dengan 5x. Berarti turunannya berapa? Berarti F aksen X-nya adalah 5. Gitu. Kalau misal di sini bukan 5x tapi berapa ya? Misal 100x wes. 100x. Berarti F aksen X-nya adalah 100. Gitu. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke sifat selanjutnya. Nah, ini kalau misalkan kita punya 5x pangkat 2 ditambah 3 Fx-nya. Lalu turunannya berapa? Nah, turunannya ini berarti ini. Jadi, coba kalian perhatikan. Ini saya perkecil aja deh. Biar yang ini biar ringkasannya kelihatan. Ini saya hapus aja ya. Oke. Nah, misalkan ini, kita perhatikan di sini. 5x. Nah, misal ini 5x 5x kuadrat ditambah 3, maka kalau kita cari Fx delta X-nya berarti kan akan diperoleh seperti ini ya. Ini jangan lupa loh. Ya ini saya tekankan lagi. Nah, kalau kalian masih bingung, dijabarkan dulu. Nggak usah langsung ke bentuk ini. Ya, dijabarkan dulu. X tambah delta X dikali X tambah delta X dikali delta X X ditambah delta X dikali X tambah delta X. Gini dulu ya, dikalikan dulu satu-satu seperti ini. Gitu. Baru kalau memang sudah bisa, boleh langsung ke bentuk yang langsung hasilnya seperti ini. Nggak apa-apa. Oke,
Sekarang kalau kita punya f aksen x sama dengan limit fx plus delta x sama dikurangi fx per delta x, berarti kita substitusikan di sini, berarti 5x kuadrat ditambah 10x kali delta x ditambah 5 delta x kuadrat ditambah 3 dikurangi 5x plus 3 dibagi delta x. Nah, kalau kita perhatikan, oh di sini ternyata bagian yang ada x kuadratnya ini sama-sama saling mengeliminasi, ya kan? Yang ada konstantanya ini juga saling mengeliminasi, sehingga diperoleh yang ada delta x-nya aja. Yang ada delta x-nya mana? Berarti ini 10x delta x ditambah 5 delta x kuadrat per delta x. Delta x-nya mendekati 0. Lalu kita gunakan sifat limit karena penjumlahan, jadi bisa dipecah seperti ini. Gitu. Berarti hasilnya adalah 10x dikali delta x per delta x, limit 10x delta x per delta x, delta x-nya mendekati 0, ditambah limit 5 delta x kuadrat per delta x. Gitu. Jadi kita peroleh limit 10x ditambah limit 5 delta x. Nah, yang ada delta x-nya berarti yang ada delta x-nya kan disubstitusi dengan 0. Ini karena yang pertama nggak ada delta x-nya, berarti masih x aja, masih hasilnya adalah 10x. Dianggap 10x ini konstanta, karena di sini fungsinya adalah fungsi delta x. Nah, sedangkan yang ini limit 5x delta x, ini berarti delta x-nya disubstitusi dengan 0, berarti 5 kali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh limit dari ini, 5x kuadrat plus 3 itu adalah 10x. Nah, jadi dari yang ini, yang terakhir, kita bisa menyimpulkan nih, dari 5x kuadrat ke 10x, kira-kira hubungannya apa? Kalau 5 ke 10, 5 sama 10, 5 biar jadi 10, itu dikali berapa? Kan dikali 2, ya kan? Nah, jadi kita kalau misal kita punya fx sama dengan ax kuadrat, nah maka kita peroleh f aksen x-nya itu adalah, ini kan pangkatnya 2, berarti kita 2-nya turun, dikalikan a, ini x. Jadi pangkatnya berkurang 1, sehingga jadi 2ax, jadi 2ax. Jadi kalau di sini a-nya adalah 5, berarti 2 kali 5x gitu. Berarti 10x. Kalau misal di sini a-nya adalah 7, berarti 2 kali 7x gitu. Berarti jadi 14x gitu ya. Nah, kalau kita simpulkan, nah ini. Jadi kalau kita simpulkan di sini, yang pertama tadi, kalau kita punya fx sama dengan a, kalau saya tadi bilangnya a ya, kalau di sini bilangnya c untuk konstanta, nggak apa-apa, sama aja, maka f aksen x-nya adalah 0. Nah, kalau misal kita punya fungsi linier seperti ini, nah ini kalau dipecahkan berarti yang b-nya kan berarti konstanta, konstanta ya, konstanta kan jadi 0, ya kan? Nah, sini kita tinggal ax aja, berarti fax, berarti a-nya, ax-nya ini dia akan berubah menjadi a. Nah, tapi kalau misalkan kita punya fx sama dengan ax pangkat n, nah berarti, sebentar, ini sepertinya ada yang salah ini. Ini bukan, ini ada yang salah ini. Ini bukan ax pangkat n-1, tapi ini akan turunannya adalah ini f aksen jadi bukan ax pangkat n-1, tapi f aksen x ini sama dengan, jadi n-nya kan turun nih, berarti a kali n
dikali X-nya pangkat N-1. Jadi ini ada kali N-nya dulu. Ya, di sini N kali A kali X pangkat N-1. Jadi kalau misal kita misalkan punya ini. Saya ganti aja warnanya yang. Nah, ini misalkan kita punya fx-nya adalah 5x pangkat 10, berarti turunannya adalah pangkatnya dulu, pangkatnya turun, berarti jadi 10 kali 5 dikali x pangkat, nah pangkatnya berkurang 1, jadi 9. Gitu, berarti 5 kali 10, 50. Ini X pangkat 9. Gitu ya. Jadi ini ada ralat sedikit yang bagian ini. Silakan nanti bisa berlatih menggunakan ini tadi yang sudah saya ralat. Gitu. Nanti bisa ditambahkan sendiri di catatan masing-masing ya. Oke. Gitu. Nah ini ada contoh. Yang pertama kan seperti tadi, Y-nya sama dengan 100, berarti Y aksen sama dengan 0 gitu. Karena ini tadi menggunakan sifat yang pertama. Kemudian ini menggunakan sifat yang kedua, yang B, 19, Y sama dengan 19X min 5, berarti Y aksen adalah, kita lihat yang ada X-nya aja, berarti turunannya adalah 19. Kalau yang 5-nya ini kan dia berarti konstanta, karena turunan konstanta adalah 0. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 3, yang C. Y sama dengan 6X pangkat 3. Tadi kan rumusnya ini tadi. Jadi, berarti kan Fx, kalau Fx sama dengan A, X pangkat N, berarti F aksen X-nya adalah N. A, X pangkat N-1. Berarti ini di sini, ini kan Y-nya turun nih. Y-nya turun. 6 kali 3, ya kan? 6 kali 3, 3-nya kan turun. Ya kan? Ini sepertinya perlu saya ralat juga deh. Ini 6 kali 3, berarti 6 dikali 3. Kemudian berarti kan 18, berarti X kuadrat. Gitu ya. Tuh, berarti ini sama dengan 6. Berarti kalau turunannya ini, saya tulis ini aja, berarti kalau Y-nya sama dengan 6X pangkat 3, berarti Y aksennya adalah 6 dikali 3, ini X pangkat 3-nya kurang 1, berarti kurang 2. Ini saya, oh iya, kalau ini jangan menggunakan kali ya, biar nggak bingung, menggunakannya titik aja. Tapi ya, itu tadi, kalau misal kalian terpaksa menggunakan kali, ya berarti tulisan X dan kali itu kalau bisa dibedakan. Misalkan X itu seperti ini, agak ada ini kayak melengkungnya. Kalau X itu gini, lurus gitu. Oke, 6 kali 3 berarti 18 X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau yang D ini bentuknya adalah perpangkatan. Bukan perpangkatan, tapi akar. Kalau akar gimana? Nah, akar kan sebenarnya merupakan salah satu, bisa diubah ke bentuk perpangkatan. Kalau misalkan akar 3, berarti kan pangkatnya itu dibagi 3. Ini kan di sini akar 3 ya, berarti pangkatnya dibagi 3. Kalau misal akar 5, berarti gimana? Berarti pangkatnya dibagi 5. Akar 5 dari X kuadrat, berarti X kuadrat kan berarti pangkatnya 2. Akar 5 dari X kuadrat, berarti X kan pangkatnya 2, dibagi 5. Ini berarti 2 per X pangkat 2 per 5, gitu ya. Berarti kalau ini kan X pangkat 3, 5 akar 3 dari X pangkat 2, berarti 2 dibagi 3. Bukan, berarti X-nya itu 2 per 3 ya. Pangkatnya kan 2 per 3.
Berarti tetap sama seperti tadi. Ini dikalikan dulu. Berarti kita pangkatnya tetap turun. Ini 5 dikali pangkatnya yang awal tadi. Berarti dikali 2/3. X-nya berarti pangkatnya berkurang 1. Berarti 2/3 dikurangi 1. Berarti berapa itu? Coba disamakan penyebutnya dulu. Berarti kan 2/3 dikurangi 3/3 ini di sini. Yang bawah nih. Ini ya. Ini kan 2/3 dikurangi 3/3. Berarti hasilnya adalah negatif 1/3. Boleh kalian menjawabnya seperti ini. Atau dibuat ke bentuk akar lagi. Kalau 1/3 kan berarti jadi akar 3. Ya kan? Akar 3. Kalau min berarti pangkatnya itu di bawah. Berarti akar 10/3 X, akar 3 dari X. Gitu. Nah, ini selebihnya ini hanya contoh-contoh saja. Ini ya tadi. Kalau misal 2X berarti turunannya adalah 2. Yang 15-nya hasilnya apa turunannya 0. Nah, kalau ada banyak seperti ini bagaimana? Ini sukunya ada banyak nih, ada yang 2 pangkat 3, ada yang 2X pangkat 3, 21X pangkat 2. Berarti kalian turunkan satu-satu. Ini 2X pangkat 3, berarti 2 kali 3, X-nya X pangkat 3 min 1, berarti dikurangi 1. Terus ini juga sendiri-sendiri. Berarti 21 X kuadrat, itu berarti turunannya 21 kali 2, X pangkat 2 min 1. Ini 12, berarti 12. Kalau X nggak ada pangkatnya, berarti pangkatnya sebenarnya adalah 1. Berarti 12 dikali 1. X 1 kurangi 1. Nah, ini 10 karena dia konstanta, berarti turunnya adalah 0. Nah, baru kita hitung masing-masing ini. 2 kali 3 berarti 6, X pangkat 2. Ini 21 kali 2 berarti menjadi 42X. Kemudian kalau ini 12 kali 1 berarti jadi 12. X-nya pangkat 0, berarti kalau pangkat 0 berarti turunannya, kalau pangkat 0 berarti kan 1 hasilnya ya. Gitu. Nah, kalau ini bentuknya, kalau penjumlahan, kalian boleh seperti itu. Jadi bisa diturunkan satu-satu. Tapi kalau perkalian seperti ini bagaimana, Bu? Nah, kalau ini kan misal bisa dikalikan. Ya kan, bisa dikalikan, berarti kalian kalikan dulu aja supaya lebih mudah. Kalikan pelangi ini ya, gini. Warnanya kok jelek. Ya ini seperti ini kali ini. Terus yang depan kali depan, belakang kali belakang. Oke. Itu sehingga di sini diperoleh hasilnya adalah 2X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat. Oke, ini hasilnya berarti bisa disederhanakan jadi seperti ini. Nah, baru kita turunkan setelah itu. Baru setelah itu kita turunkan satu-satu. Ini. Berarti 2 pangkat 4, berarti kan 2 dikali 4, X pangkat 4 min 1. Kemudian ini min X pangkat 3. Nah, berarti min 1 kali 3, kan pangkatnya 3 tadi. Dikali X pangkat 3 min 1. Ya, ini juga yang terakhir. 6X kuadrat berarti 6 dikali 2, X pangkat 2 min 1. Berarti tinggal kita hitung, berarti 2 kali 4, berarti 8. X-nya jadi pangkat 3, karena ini dari 4 dikurangi 1. Kemudian yang bawahnya, berarti 1 kali 3, berarti 3. X kuadrat, ini dari 3 kurang 1. Ini 12X. 6 kali 2 ya, harusnya 12X. Seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau misal tadi kalian di penjumlahan atau pengurangan, dikalikan diturunkan satu-satu, boleh. Itu, nggak usah bingung. Jadi, nah kalau tandanya tadinya adalah positif, ini kan positif nih, yang 2X ini, berarti dia tetap positif. Kalau ini tadi operasinya dia negatif, berarti jadi tetap negatif. Jadi kalau kalau penjumlahan dan pengurangan itu hasilnya tetap sama, hasilnya tandanya tetap sama.
Nah, sekarang ada yang namanya aturan rantai. Aturan rantai ini kalian gunakan ketika fungsinya itu ada pangkatnya. Jadi misal ini 2x plus 3 pangkat 3. Ini kan kalau mau menjabarkan kan repot ya, karena harus mengalihkan beberapa kali. Apalagi kalau pangkatnya itu sampai 10, sampai 11, 12, 13, 100, dan seterusnya. Itu akan repot kalau kalian harus mengalihkan satu-satu, seperti pada contoh soal yang sebelumnya ini. Kalau tadi kan cuma 2 nih sukunya. Jadi bisa kalau 2 dikalikan masih mudah. Kalau ini pangkatnya banyak, kalau dikalikan satu-satu, yo bukunya habis cuma buat ngaliin aja. Nah, ini ada cara yang mudah. Ini namanya aturan rantai. Jadi ini kita misalkan U-nya adalah ini yang misalkan dengan pemisalan. Misalkan yang di dalam kurung ini kita misalkan U, ya kan? U berarti kan DU per U aksen turunannya U itu adalah DU per DX. Nah, berarti turunannya dari 2X berarti sama dengan hasilnya adalah turunannya dari ini 2X. 2X berarti turunannya adalah 2 tambah 0 ya. Ini turunannya 0. Berarti kita peroleh turunannya 2. Dan yang kita gunakan ini yang U aksen sama dengan DU per DX ini disebut dengan notasi Leibniz. Sebenarnya sama saja, hanya penggunaannya saja yang beda. Kalau misal kalian butuh pemisalan, nah kalian bisa menggunakan notasi Leibniz. Tapi kalau tidak butuh pemisalan, ya langsung tadi pakai fx jadi f aksen atau y jadi y aksen, itu nggak apa-apa. Nah, terus apa yang akan terjadi? Nah ini, jadi kita kan punya fx itu sama dengan u pangkat 3. Berarti kan sama dengan u pangkat 3 ya. Berarti f aksen x itu sama dengan, kalau berarti sama dengan ini pangkatnya yang pangkatnya u berarti kan 3 nih. 3 u pangkat 2 du per dx. Nah, gitu. Jadi ini pangkatnya, ini diturunkan, turunannya U3 berarti kan 3U2 ya. Diturunkan dalam apa? Dalam DU per DX. Nah, berarti kan sehingga hasilnya adalah 3 kali U pangkat 2 ini dikali DU per DX, kita peroleh tadi di sini 2, ya kan? Nah, berarti tinggal dikalikan aja, berarti 3 kali 2 berarti 6, berarti sama dengan 6U kuadrat. Berarti sehingga kita ganti. Nah, U tadi kan kita tinggal ganti aja nih. U tadi kan ini 2X plus 3, ya kan? Nah, berarti tinggal kita ganti di sini. U-nya diganti dengan 2X plus 3. Berarti kita peroleh turunannya adalah 6 kali 2X plus 3 pangkat 2. Gitu. Mudah ya? Nanti kalau kalian sudah berlatih secara mandiri itu pasti lebih mudah. Kalau hanya melihat saja, ya pasti bingung, Bu ini piye toh ini piye. Tapi kalau sudah nyoba beberapa kali, sekali oh iya bisa, kedua kali oh iya ternyata gampang, ketiga kali wah ini gampang banget, tinggal tutup mata langsung selesai. Ibaratnya gitu. Nah, kita lanjut lagi soal yang kedua. Ini agak panjang soalnya, tapi jawabannya juga nggak terlalu panjang, cuma segini aja. Pasti pada bisa. Ini juga sama nih, ini juga sama seperti tadi. Kalau kita cari, kita punya tentukan f aksen x dari fx sama dengan 3x min 5 akar, dikali akar pangkat 3 dari 4x min 10. Jadi ini sebenarnya sifat kalau ini ya, sifat ketika perkalian. Anggap aja ini perkalian. Gitu. Misalkan yang pertama ini kita misalkan U, yang ini adalah V. Ya. Ini kita misalkan U, ini yang V. Saya kalau nulis V kayak gini. Jadi supaya tidak seperti U, ini agak atasnya dikasih kayak melengkung gitu loh. Jadi biar tidak sama dengan U. Ini U, ini V. Nah, U itu kalau diturunkan, ini kan jadi kan 3X
min 5 nih. 3x min 5 turunannya berarti berapa? Berarti 3. Menggunakan sifat yang tadi. Yang V itu kita ubah dulu ke bentuk perpangkatan. Gitu. Ke bentuk perpangkatan berarti kan kita peroleh 4x min 10 itu pangkat 1/3. Ini kita turunkan menggunakan yang tadi, yang aturan rantai yang sebelumnya. Aturan rantai yang sebelumnya. Jadi pangkatnya pangkatnya ini berarti 1/3 dikali ini dikali apa? Dikali ini tetap tapi pangkatnya dikurangi 1 dikali dengan turunan dari yang dalam. Turunan dari yang bagian dalamnya. Berarti kan turunan dari 4x min 10. Berarti hasilnya adalah 4. Dikali 4 gitu. Berarti tinggal kita kalikan. Berarti diperoleh 4 dikali 1/3 berarti hasilnya adalah 4/3. 4/3 kali 4x min 10. Nah ini pangkatnya 1/3 dikurangi 1 kan berarti disamakan penyebut dulu. Berarti jadi 1/3 min 3/3. 3/3 kan 1. Berarti diperoleh pangkatnya adalah min 2/3. Nah, kalau sudah kita turunkan masing-masing, nah, kalian turunkan dengan rumus ini, gunakan rumus ini. Jadi kalau perkalian ada 2, U kali V, itu kalian gunakan rumus ini. Jadi turunan yang pertama, turunannya U dikali dengan V, ditambah U dikali dengan turunannya V. Jadi selang-seling. Turunannya ini dikali turunannya yang depan dikali yang belakang, terus turunannya yang belakang dikali yang depan, gitu. Nah, terus langsung bisa dimasukkan, disubstitusi, U-nya tadi 3, V-nya adalah itu tadi yang ada akarnya, 4x min 10 pangkat 1/3, ditambah 3x min 5, ini kan U-nya tadi, dikali turunannya V. Turunannya V ini 4/3, 4x min 10 pangkat negatif 2/3. Gitu. Nah, tinggal mengalihkan. Kalau memang bisa dikalikan, ya dikalikan. Kalau tidak bisa, ya udah dibiarkan aja, diubah ke bentuk yang paling ideal. Nah, ini kalau di sini, ini sebenarnya karena ada sama-sama ada 4x min 10 pangkat 1/3-nya, jadi ini dikeluarkan dua-duanya. Gitu. Jadi yang apa? Yang ini 4. Sebentar. Ini kan yang paling belakang ini kan berarti sama aja. Kok bisa jadi gini? Oh iya, ini kan negatif 2/3 kan ini tadi sama dengan 1/3 dikurangi 3/3, ya kan? Nah, berarti 1/3-nya ini, yang pangkat 1/3-nya itu dikeluarkan, berarti yang masih adalah pangkat negatif 1, gitu. Gitu. Jadi aslinya tuh gini loh. Nggak usah lah, paling udah pada paham ya. Gitu. Gini, aslinya tuh gini. Kan nanti dia akan menjadi, nggak usah, udah pada paham. Gitu. Nah, yang terakhir, nggak ada. Yang pembagian nggak ada ya. Ini, jadi kalau misal kita mau menyimpulkan, ini berarti kita tadi ada beberapa sifat. Ini yang pertama, kalau turunan dari konstanta itu sama dengan 0. Kalau turunan dari AX itu berarti adalah A. Kalau turunan dari AX pangkat N itu adalah N, AX N pangkat min 1. Kalau ini AUX berarti FAUX berarti A dikali turunan X, turunan UX ya. Yang tadi yang aturan rantai.
Kemudian ini kalau ada beberapa suku, tadi misal ada 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5x, berarti diturunkannya satu-satu. Gitu. Nah, ini kalau perkalian. Perkalian kan seperti ini tadi yang barusan kita bahas. Nah, kalau pembagian ini tadi contoh soalnya belum ada ya, tapi nanti kalian bisa coba, misal ketemu soal turunan dari pembagian yang bentuknya pembagian. Ini kalian bisa coba menggunakan rumus ini. Ini berarti rumusnya hampir sama dengan yang atas kok, dengan yang perkalian. Hanya ini tandanya jadi pengurangan, kemudian ini dibagi dengan Vx kuadrat. Vx itu yang penyebutnya. Gitu. Jadi nanti kalau misal ketemu, misal di UKBM ada contoh soal seperti itu, bisa kalian gunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, semoga penjelasan saya ini bisa membantu, dan saya harap kalian tetap mengerjakan latihan-latihan yang ada di sini, meskipun mungkin saya tidak mewajibkan ya, tapi kan saya memberikan tugas untuk kalian membuat konten IG. Konten IG-nya itu salah satu yang wajib adalah setiap orang minimal 1 kali mengepost penjelasan contoh soal. Ya, jadi misal ada soal ini penyelesaiannya seperti ini. Contoh misal ini nomor 1, ini udah ada jawabannya A, penyelesaiannya seperti ini gitu. Nanti bisa kalian seperti itu. Kemarin di kelas mana ya? Di kelas MIPA 2 kalau tidak salah itu sudah ada beberapa yang seperti itu. Nah, ini untuk yang kelas lain, kelas MIPA 1, MIPA 2 juga dilanjutkan, MIPA 3 ini yang saya tunggu-tunggu, masih belum ada kabarnya. Silahkan bisa mencoba soal-soal yang ada di sini, atau mungkin bisa cari soal dari tempat lain, di UKBM misalkan, atau kalian bisa cari di internet. Tapi kalau cari di internet jangan literally ngepost ini ya, jangan literally ngepost ini yang PDF yang ada di situ langsung dipindahin aja di IG gitu. Yo, nek bisa digarap dulu di kertas atau di papan tulis atau di mana gitu kalian. Jadi usahakan yang kalian tampilkan itu adalah hasil pekerjaan kalian, bukan kok hasil pekerjaan orang udah diketik, udah bagus, tinggal kalian posting aja gitu. Itu saya sebenarnya kurang suka karena itu sebenarnya adalah salah satu bentuk plagiasi, ya kan? Apalagi kalau kalian tidak mencantumkan sumbernya. Mosok hari gini kok hari gini kok masih plagiasi. Padahal sumber udah banyak, sumber belajar sudah banyak, kemudian contoh-contoh yang diberikan juga sudah banyak. Kalau kalian mau belajar juga nggak ada alasan gitu loh sebenarnya untuk tidak belajar, dan nggak ada alasan buat males sebenarnya, karena untuk sekarang ini kita kan mau ngapa-ngapain gampang nih, mau ngapain, mau pesen makan aja tinggal ketik-ketik di HP langsung datang makanannya ya kan. Nah jadi sebenarnya untuk sekarang tuh nggak ada alasan untuk jadi males gara-gara pandemi lah, kelamaan nggak sekolah lah kayak gitu. Itu ya, saya harap meskipun saya tidak mewajibkan untuk mengerjakan tugas yang ada di sini, yang ada ini ya, yang ada di modul ini, tetapi saya harap kalian tetap belajar secara mandiri dengan mengerjakan tugas saya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Waktunya kan 1 bulan. Saya rasa itu sangat lebih dari cukup sekali untuk paling nggak ngerjain 1 soal gitu. Masuk sebulan kalian nggak ngapa-ngapain, kan yo lucu, eman-eman waktunya. Gitu ya. Jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bisa menghubungi saya langsung lewat IG boleh. Kalau mau lewat WA juga boleh, tapi jangan lupa perhatikan waktu bertanyanya, waktu kirim pesannya. Jangan sampai kok malam-malam jam 10 malam, Bu, ini gimana? Bener apa salah? Kan yo etikanya bagaimana? Mosok kalian mau bertamu ke orang jam 10 malam kan yo lucu gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga untuk semester depan kita bisa bertemu dan belajar tatap muka.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.